Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narjunaji. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam yang ada di Kerajaan Mughal. Nice. Kerajaan Mughal merupakan lanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan India. Sejak Islam masuk ke India pada masa Umayyah, yakni pada masa Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai dengan 715, melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Besar Muhammad Ibnu Qasim di tahun 711 dan sampai dengan 712 Masehi. Sejak saat itu, persebaran Islam mulai besar di anak benua India. India dapat ditaklukkan oleh Zaharuddin Muhammad Babur. Ia adalah salah satu dari keturunan Timur Leng pada tahun 1503. Secara genetik, Babur adalah cucu dari Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Babur lahir pada tahun 1 Februari tahun 1483 pada hari Jumat di Fargana di Taksonia Utara yang sekarang disebut dengan Uzbekistan. Setelah kematian ayahnya, yakni Umar Mirza, ia berhasil sebagai penguasa di Fargana. Ekspansi ke India dimulai dengan penyerahan penguasaan lokal Ibrahim Lodi dengan bantuan Alam Khan, yakni Paman Lodi, dan Gubernur Lahore. Ia menghadapi dinasti Lodi terakhir, yakni Ibrahim Lodi, yang pasukannya berjumlah 40.000 orang di luar kota Panipat pada bulan April tahun 1526. Dalam pertempuran ini, Lodi terbunuh dan Babur menguasai Delhi dan Agra. Dari sana, Babur mampu memerintah India dan mendirikan dinasti Mughal, yakni yang beribu kotakan Delhi. Humayun atau Babur memiliki 4 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama Humayun, Kamran, Hindal, dan Aksari. Daripada keempat anaknya ini, hanya Humayun yang melanjutkan kekuasaan ayahnya. Beliau lahir pada bulan Maret tahun 1508 di Kabul atau Afghanistan. Ketika kecil, ia mempelajari bahasa Arab, Turki, dan Persia. Ketika berusia 20 tahun, ia berkuasa di Badakhshan saat ayahnya masih memegang tumpuk kekuasaan. Di bawah pemerintahannya, ia mampu menguasai Kalanjir, Hunar, Malwa, dan Gurajat. Sepanjang perjalanan pemerintahannya, kondisi negara berada di posisi kurang stabil karena banyak terjadi perlawanan dari musuh-musuh, baik dari luar atau dalam kerajaan. Pada tahun 1540 terjadi pemberontakan yang sangat besar, yang mana pemberontakan tersebut dipimpin oleh Sherhan Jihanuj. Dalam pertempuran ini, banyak dari pasukan dan panglima gugur dalam peperangan sehingga membuat Humayun kalah dan melarikan diri ke Kandahar dan kemudian ke Persia untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Atas bantuan Raja Persia, ia menyusun kekuatannya kembali secara matang dan bertahap. Setelah merasa kekuatannya yang dikumpulkan itu sudah cukup, ia melakukan pembalasan dan menguasai India lagi pada tahun 1555. Kemudian kekuasaan Akbar Khan. Mungkin dari teman-teman banyak yang mengetahui tentang cerita Akbar Khan ini, terutama baik itu cerita kerajaan, kondisi kerajaan, dan juga cerita tentang asmara yang ada di dalamnya. Karena cerita dari Akbar Khan ini pernah dalam sebuah film India, yakni film drama India yang kemudian ditampilkan di Indonesia yang berjudul dengan Jodh Akbar. Kemudian kita lanjutkan ya. Kekuasaan Humayun dilanjut oleh anaknya, yakni Akbar Khan. Gelarnya Sultan Abdul Fath Jalaluddin Al-Akbar Khan. Sewaktu naik tahta berumur 15 tahun dan memerintah India selama 50 tahun, yakni pada tahun 1556 sampai dengan 1605. Karena usianya masih muda, pemerintahan diserahkan kepada Bayram Khan, yakni seseorang penganut Syiah. Di periode pertama, Akbar menghadapi berbagai pemberontakan di Punjab. Khan Shah melancarkan pemberontakan setelah
menggalang sisa-sisa pengikutnya. Di Agra, pemberontakan kaum Hindu dipimpin oleh Hemo yang berhasil menguasai kota itu dan Delhi. Di wilayah barat, lahir gerakan yang dipimpin oleh saudara seayahnya dengan Akbar, yakni Mirza Muhammad Hakim. Jadi beberapa daerah seperti Kashmir, Multan, Bangladesh, Sindh, Gurajat, Jaipur, dan lain-lain berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Mughal. Namun, setelah Akbar berumur dewasa, ia dapat mengembalikan kembali wilayah-wilayah yang pernah melepaskan diri dan memperluas wilayahnya yang baru secara gemilang. Strateginya, pertama, ia menyingkirkan Biramhan karena terlalu memaksanakan paham Syiah. Kemudian yang kedua, dia melancarkan serangan kepada para penguasa yang menyatakan merdeka. Yang ketiga, dia memperkuat militer dan mewajibkan pejabat sipil mengikuti latihan militer. Dan yang keempat, membuat kebijakan Solahul atau toleransi universal. Kebijakan ini memberikan hak persamaan kepada semua penduduk karena tidak dibedakan berdasarkan etnis maupun agama. Bahkan, ia menawarkan konsep penyatuan agama menjadi satu bentuk agama yang disebut dengan din ilahi. Dengan strategi ini, wilayah Mughal menjadi sangat luas. Dua kota penting sebagai pintu gerbang keluar, yakni Kabul dan Kandahar, telah dapat dikuasai. Sistem pemerintahan Akbar adalah militeristik. Pemerintahan pusat dipegang oleh raja, pemerintahan daerah dipegang oleh sipah salar atau kepala komandan, sedangkan subdistrik dikepalai oleh fucer atau komandan. Jabatan-jabatan sipil juga memakai jenjang militer, di mana para pejabatnya diwajibkan mengikuti latihan militer. Kemudian pada tahun 1605 sampai dengan 1638, penguasaan Mughal ketiga, yakni Jahangir, putra dari Akbar. Masa pemerintahannya kurang lebih 23 tahun, mulai dari tahun 1605 sampai dengan 1628. Jahangir adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga nilai yang dibentuk ayahnya menjadi hilang pengaruhnya. Pemerintahannya diwarnai dengan pemberontakan, seperti pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh Khurram, putranya sendiri. Dengan bantuan Panglima Muhammad Khan, Khurram menangkap dan menyekap Jahangir. Berkat usaha permaisuri, permusuhan ayah dan anak dapat didamaikan. Akhirnya, setelah Jahangir meninggal pada tahun 1627 Masehi, Khurram menaik tahta dan bergelar Abu Muzaffar Shahabuddin Muhammad Shah Jahan Patsha Al-Ghazi. Kemudian Shah Jihan, yakni muncul untuk menggantikan Jahangir. Benih-benih disintegrasi mulai tumbuh pada masa pemerintahannya. Ini juga merupakan ujian kebijakan toleransi Mughal. Selama masa pemerintahannya ada dua pemberontakan. Yang pertama, selama tahun pertama pemerintahannya, Raja Jujar Singh Bundela mencoba memberontak dan mengganggu keamanan, tetapi tetap ditekan. Raja Jujar Singh Bundela kemudian diusir dari kerajaan. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan Firlodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan. Pemberontakan ini cukup menyulitkan, namun pada tahun 1631 pemberontakan ini pun dipatahkan oleh Khan Jahan dengan dihukum mati. Aurangzeb pada tahun 1658 sampai dengan 1707 menghadapi tugas yang cukup berat. Kedaulatan Mughal sebagai identitas Muslim India hampir hancur oleh perang saudara. Dengan demikian, tahun pemerintahannya disebut sebagai masa pemulihan kedaulatan oleh orang umat Islam. Penulis menganggap periode ini sebagai periode konsolidasi kekaisaran Mughal II sebagai kerajaan dan sebagai negara Muslim. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi Islam yang mulai pudar akibat pengaruh politik agama Akbar. Penulis Aurangzeb adalah penguasa lemah yang tidak mampu menghadapi kemerosotan politik di negara itu. Raja-raja setelah Aurangzeb memprakarsai kemunduran dan kehancuran kekaisaran Mughal. Oke, kita akan membahas tentang kemajuan dan perkembangan kerajaan Mughal. Kemajuan kerajaan Mughal di bidang politik adalah dan pertahanan militer adalah sistem yang kebijakan Sul Eskul atau toleransi universal. Sistem ini sangat cocok karena mayoritas masyarakat India beragama Hindu, sedangkan
Mughal menganut sistem Islam. Di sisi lain, ada juga rasa atau etnis lain yang ditemukan di India. Organisasi yang merupakan produk dari sistem ini adalah dinilai dan Mansabdari. Dengan adanya sistem tersebut, terciptalah keharmonisan dan kenyamanan kehidupan masyarakat yang ada tanpa memandang sebelah mata atau perbedaan. Kemudian, kemajuan di bidang ekonomi. Kontribusi Mughal terhadap perekonomian adalah untuk mempromosikan pertanian, terutama beras, kacang, tebu, rempah-rempahan, tembakau, dan kapas. Pemerintah telah membentuk badan khusus untuk mengatur masalah pertanian. Daerah yang lebih kecil disebut dengan deh, dan di sekitaran deh dimasukkan ke dalam pargana atau kawilanan. Setiap komunitas petani diperintahkan oleh mukodam. Melalui mukodam inilah pemerintahan dapat berkomunikasi dengan para petani. Selain pertanian, pemerintah juga memajukan industri tekstil. Hasil industri ini banyak diekspor ke luar negeri, seperti Eropa, Arabia, Asia Tenggara, dan lain-lain. Pada masa Jahangir, banyak investor asing yang diizinkan untuk menanamkan investasinya, seperti mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat. Kemudian kemajuan dalam bidang seni dan arsitektur. Karya seni dan arsitektur Mughal sangatlah terkenal dan dapat dinikmati hingga saat ini. Fitur penting dari arsitektur Mughal adalah penggunaan bangunan dan ukiran relief dan marmer dengan kombinasi warna yang menjadi ciri khas tersendiri. Bangunan yang mewujudkan fitur-fitur ini meliputi benteng merah, istana, makam kerajaan, dan sebagian besar dari 7 keajaiban dunia yang khusus dibangun oleh Syekh Jihan untuk istrinya yang cantik, yaitu Nur Mahal. Bangunan lain dengan desain serupa adalah Masjid Agung Delhi yang dilapisi marmer dan sebuah istana di Lahore. Kebijakan pengembangan budaya menunjukkan kombinasi unsur Islam dan Hindu. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdiri, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan, Istana Mughal pun menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Hal ini karena adanya dukungan dari penguasa dan bangsawan serta para ulama. Aurangzeb misalnya memberikan sejumlah besar uang dan tanah untuk membangun pusat pendidikan di Lucknow. Di tiap-tiap masjid memiliki lembaga tingkat besar yang dikelola oleh seorang guru. Pada masa Syekh Jihan, didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Jumlah ini semakin bertambah ketika pemerintahan dipegang oleh Aurangzeb. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan dengan hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa al-Maghrari. Kemudian, seiring berkembangannya waktu, kejayaan Mughal juga mengalami masa-masa kesusahan dan kemunduran yang menyebabkan kehancuran dari dinasti Mughal. Jadi kita akan membahas dengan kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Awal mula kehancuran kerajaan Mughal adalah perselisihan antara saudara adalah awal kerusakan kerajaan Mughal. Terjadi antara putra-putra mahkota dari Raja Bahadur Shah, yang mana pada masa itu diadakan sayembara yang menjadi pemenangnya akan meneruskan takhta dari Raja Bahadur Shah. Sayembara tersebut dimenangkan oleh Jahendar, namun banyak dari para pangeran yang kurang menyetujui hingga pada suatu waktu tahta Jahendar direbut oleh cucu dari Bahadur Shah, yakni Fakhruddin atau keponakannya sendiri. Tidak hanya sampai di situ, perebutan kekuasaan juga terjadi di daerah-daerah yang ada di wilayah Mughal hingga terpecah belah. Hingga pada saat terjadi perpecahan tersebut dimanfaatkan oleh Afghanistan untuk menyerang India hingga kerajaan tersebut kalah. Setelah Afghanistan menguasai India, Afghanistan diserang habis-habisan oleh pasukan Inggris yang menyebabkan semua daerah yang dikuasai oleh Afghanistan menjadi kekuasaan juga bagi Inggris. Beberapa kali percobaan perlawanan dilakukan oleh kerajaan Mughal, tetapi tetap saja nihil. Kerajaan Mughal selalu kalah dalam perlawanan terhadap Inggris. Kemudian beberapa penyebab kemunduran kerajaan Mughal. Untuk jangka waktu yang lama, sekitar 3,5 abad, Mughal memerintah, tetapi periode pertumbuhan dan keberhasilan hanya dapat dipertahankan selama sekitar 1 abad, yaitu
sampai periode Aurangzeb pada tahun 1658 sampai dengan 1707 Masehi. Setelah masa Aurangzeb, Mughal mengalami penurunan terhadap bertahap pada tahun dalam waktu kurang lebih dari 2 abad. Pada masa pemerintahan Sultan Bahadur Shah, Mughal mengalami kejatuhan ketika Sultan Bahadur Shah terakhir diusir dari istananya. Banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan dan kehancuran di antaranya. Yang pertama, perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini didasari oleh beberapa orang dari dinasti Mughal yang haus akan kekuasaan. Jadi mereka berlomba-lomba, bahkan menghalalkan segala cara untuk dapat menjadi sebuah raja dari kerajaan Mughal. Kemudian yakni pemberontakan Hindu. Pemberontakan Hindu yang dilakukan umat Hindu karena keberadaan mereka mayoritas, tetapi para pemimpin banyak dari kalangan Muslim. Jadi banyak dari orang Hindu menganggap setiap kebijakan yang dikeluarkan itu kurang sesuai dengan keinginan dari orang Hindu. Kemudian adanya serangan dari luar. Kerajaan Mughal mendapat beberapa serangan dari luar seperti Persia dan Afghanistan. Jadi seperti yang kita bahas tadi, bahwa beberapa serangan sering terjadi yang dilakukan oleh Afghanistan sehingga membuat Mughal jatuh atau berada di titik terendah. Yang kemudian adalah kelemahan ekonomi. Jalur perekonomian di kerajaan Mughal pada saat itu telah dikuasai oleh negara-negara bagian barat. Karena dari segi sistem yang dilakukan masih kurang baik. Kemudian kelemahan dari sisi militer, yakni sistem militer Mughal masih sangat rendah dibanding dengan negara-negara bagian barat yang sudah menggunakan alat-alat canggih dan juga strategi yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Ini kemudian kemerosotan moral. Banyak di kalangan pemimpin yang hanya bisa berfoya-foya dan lupa atas tugas yang harus dilakukannya. Jadi karena hanya kebahagiaan yang mereka inginkan, yakni sebuah kekuasaan dan juga harta atau tahta yang tidak ada batasannya. Itu yang hanya mereka pikirkan, sehingga membuat mereka itu lalai terhadap tugasnya. Jadi kesimpulannya, pemerintahan kerajaan Mughal berkuasa selama 3 abad lebih, terhitung dari tahun berdirinya yakni tahun 1526 sampai tahun kehancurannya 1858, atau dengan istilah lain, kerajaan ini bertahan dan berkuasa selama 332 tahun. Sebagaimana pendapat Toynbee yang menyatakan setiap kebudayaan yang dewasa memiliki 4 tahap hidup, yakni lahir, tumbuh, runtuh, dan silam. Kerajaan Mughal telah melewati konsep itu semua. Namun kerajaan Mughal tidak mungkin lepas dari sejarah Islam sekaligus sejarah India. Karena kerajaan ini merupakan warisan 2 peradaban besar tersebut. Dari sejarah di atas menunjukkan bahwa sejarah peradaban Islam sudah menyebar luas bahkan sampai dengan wilayah-wilayah di benua Asia, terutama di kawasan kerajaan Mughal atau yang bisa kita sebut India di zaman sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat besar dan pernah berada di masa kejayaannya. Di daerah atau tempat masing-masing yang dapat dibuktikan baik secara tertulis maupun berupa dengan bukti-bukti sejarah yang masih ada hingga sekarang. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Saya Narjun Naji, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tingkah laku dan tutur kata saya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.